Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kali ini kita akan bicara tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu diulangi. Bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata, 3 jenis kata saja. Yang pertama fi'il, yang kedua ingat ya ism, dan yang ketiga nangkap. Yang ketiga harf. Jadi yang pertama fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja, dalam bahasa Indonesia kata kerja. Terus yang kedua ism. Ism artinya kata benda dalam bahasa Indonesia. Anggap. Yang terakhir adalah harf. Harf itu kata hubung. Jadi di dalam bahasa Arab itu hanya menggunakan 3 jenis kata ini saja. Ketiganya kalau dirangkai menggunakan kaidah dan pola itu akan kotor, nanti kukunya ada cacing. Jadi ketiganya kalau dirangkai itu akan dirangkai dengan kaidah dan pola, maka akan terbentuk kalimat. Anggap kalimat. Jadi berbagai bentuk kalimat itu ada dalam bahasa Arab juga. Jadi hanya terbentuk dari 3 jenis kata itu saja, di utak-utik aja. Nah, lalu kaidah, ya. Kaidah itu dipelajari di dalam ilmu nahwu. Sedangkan pola perubahan kata bahasa Arab itu dipelajari dalam ilmu shorof. Jadi ilmu shorof kita bicara tentang ilmu shorof. Ilmu shorof itu mempelajari perubahan bentuk kata. Sedangkan di dalam ilmu shorof dikenal ada tiga. Untuk merubah-rubah kata tadi itu menggunakan tiga ini saja. Yang pertama wazan. Artinya wazan itu timbangan. Yang kedua mauzun itu yang ditimbang. Hasil dari timbangan tadi disebut mauzun. Dan yang ketiga itu sighah. Sighah itu adalah bentuk kata menyesuaikan dengan artinya. Jadi sighah ada bermacam-macam. Jadi mulai yang pertama itu wazan. Ya. Wazan itu tadi disebut timbangan. Jadi biasa disebut juga dengan pola. Jadi berdasarkan wazan ini kata dalam bahasa Arab itu mengikuti. Ada 22 jenis wazan yang umum digunakan di tengah-tengah yang digunakan oleh orang-orang Arab, ya. Ya, kembali lagi ke wazan. 22 itu, dari 22 itu digolongkan menjadi 4, yaitu sulasi mujarrad, kemudian rubai mujarrad, sulasi mazid, dan rubai mazid.
kenapa disebut sulasi mujarot? Karena sulasi mujarot itu disebut dari sulasi. Sulasi itu artinya 3. Jadi kata bahasa Arab itu dibentuk oleh 3 huruf saja. Diwakilkan oleh fa, ain, dan lam. Jadi disebut fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Kenapa kok fiil? Karena memang dalam bahasa Arab itu awal pembentukan kata itu umumnya menggunakan kata kerja atau fiil. Ya. Jadi sulasi mujarot. Mujarot artinya asli. Mujarot itu tidak ada tambahan. Jadi disebut sulasi mujarot. Rubai mujarot juga begitu. Jadi terdiri dari, kalau rubai kan 4, sulasi 3. Jadi 4 huruf asli yang membentuk kata bahasa Arab itu. Jadi kalau fa, ain, lam itu 3. Kalau rubai bisa ada tambahan yang lain seperti huruf nun, huruf ta, atau huruf alif atau hamzah. Kemudian yang berikutnya tadi ada mujarot, ada juga mazid. Jadi sulasi mazid. Sulasi mazid itu tambahannya ada 1 huruf, 2 huruf. Nah, mana Zak? Libur kah? 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Kalau 1 huruf disebut sulasi mazid biharfin. Kalau 2 huruf disebut sulasi mazid biharfain. Dan kalau 3 huruf disebut bi sarasati ahruf. Itu 3 huruf. Itu tadi sulasi mazid. Kalau rubai mazid itu ada 2. Biharfin dan biharfain. Itu sekilas tentang wazan. Nah, mauzun adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Itu yang dibentuk, yang mengikuti wazan. Itu disebut mauzun. Jadi mauzun bisa banyak kata ya yang sudah terbentuk, yang dipakai oleh orang-orang Arab banyak. Nah, itu kalau kita polakan itu disebut dengan mauzun. Yang ketiga adalah sigoh. Nah, sigoh ini itu bentuk dari perubahan bentuk dari kata bahasa Arab yang didasarkan dari artinya. Itu ada 13 yang dikenal, yang umumnya dipakai. 13. Yang pertama ada fi'il madhi atau kata kerja aktif bentuk lampau. Yang kedua kata kerja aktif fi'il mudhari, kata kerja bentuk aktif untuk sekarang dan nanti ya. Yang kedua masdar atau nama perbuatan dalam bahasa Indonesia. Terus yang keempat itu adalah ism fa'il. Ism fa'il itu kata benda yang digunakan untuk menyebut nama pelaku perbuatan. Kemudian yang keempat ya, yang kelima adalah ism maf'ul atau nama pelaku objek atau penderita dari perbuatan. Yang keenam itu fi'il ya. Fi'il amr atau kata kerja kata perintah. Yang ketujuh itu fi'il nahi. Yang ketujuh fi'il nahi atau kata larangan ya. Kata kerja fi'il nahi, kata kerja larangan. Yang kedelapan adalah
Saya ulangi aja. Pertama madi, yang kedua mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian ism ism file. Ism file tadi pelaku perbuatan. Yang berikutnya ism ism musyabahah atau sifat dari pelaku. Yang berikutnya tadi ism maf'ul atau penderita perbuatan. Kemudian fi'il amr atau perintah, dan fi'il nahi atau kata larangan. Kemudian ism makan. Ism makan itu kata nama dari tempat melakukan perbuatan makan. Kemudian ism zaman atau nama waktu melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ada ism alat. Ism alat itu nama dari tempat, nama dari alat-alat yang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan yang berikutnya yaitu fi'il madhi tapi pasif. Yang terakhir adalah fi'il mudhari tapi pasif. Oke. Saya berikan contoh mengenai wazan dan mauzun. Misalnya pola yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Kita lanjut dari fi'il madhi aktif sampai fi'il mudhari majhul atau pasif. Itu ya, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, kita ambil contoh mauzunnya ya. Mauzunnya adalah kataba. Ya, kataba. Kataba itu artinya menulis. Kataba yaktubu, katban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktubun, la taktub, maktabun, miktabun, kutiba yuktabu. Oke. Di next pertemuan kita akan membahas satu persatu pola wazan dari 1 sampai 22. Ya. Baik. Stay tune. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau berlatih ngomong itu sambil olahraga, asik. Kita bahas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kali ini kita akan berbicara tentang wazan dan mauzun, pola yang pertama ya. Pola yang kedua. Oke, kita ulang lah. Pola yang pertama itu adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Di video yang lalu kita sudah mengambil contoh kataba atau menulis ya. Kita ambil lagi kata yang lain yaitu qoroda atau tidur. Qoroda, telah tidur. Qoroda yarkudu. Qoroda yarkudu. Qordan markudun. Qordan rokidun. Markudun urkud. La tarkud. Marqadun marqadun. Mirqadun qurida yurqadu. Oke. Cukup sekian.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade harus belajar. Sekarang Ade mau ngomong. Jadi Bapak kasih tahu untuk teknik ngomong. Di dalam pikiran itu kita harus sering men-brainstorming pikiran kita bahwa kita harus suka bicara. Jangan sampai nggak suka bicara. Kalau mau ngomong menyampaikan sesuatu sama orang lain tuh pertama syaratnya suka bicara. Di dalam suka bicara itu ada tekniknya. 70, 20, 10. Apa maksud 70? Jadi fokus kita 70% ya. Itu ke materi yang kita akan sampaikan. Maksud yang akan kita sampaikan 70%. Paham? Nah, 20%-nya itu melihat atensi dari pendengarnya atau pemerhati kita, audiensnya. Itu jangan terlalu banyak. Takutnya nanti pikiran kita terbelah. Bukannya menyampaikannya fokus, malah nervous jadinya. Jadi cukup 20%. Jadi 70%-nya melihat ke materi. Mengingat ke materi. Yang terakhir adalah 10%. 10% tuh grammarnya. Grammar yang kita pakai kalau dalam bahasa Inggris kan. Kalau usah terlalu peduli nih grammar. Walaupun itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian dari itu tadi, suka bicara tadi yang 70, 20, 10. Itu dipecah lagi menjadi 2. Terdiri dari 2. Apa itu 2? Yang pertama, PD. Apa PD? Percaya diri. Percaya diri sama materi. Mulai aja dari materi pertama sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sesinya pendek aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi 70% itu fokus ke 5 poin yang akan disampaikan. Disiapkan dulu di konsep materi itu. Sama kayak tadi Bapak ngomong tentang wazan mauzun kan, itu Bapak siapin. Bukannya nggak disiapin supaya terarah yang disampaikan. Nah, tadi PD terhadap materi, yang terakhir adalah, yang kedua adalah apa? Ungkapkan saja. Nah, ungkapkan itu ada tekniknya. Yajtepatif. Apa yajtepatif? Ngomongnya, mengungkapkannya dengan jelas, dengan yakin ya. Yakin. Yakin. Apa? Jelas. Habis jelas apa? Tepat. Jadi sesuai apa yang kita maksud, tepat. Terus cepat. Jadi setelah tepat, cepat. Harus cepat. Jangan gitu, enggak. Cepat. Terus if-nya adalah variatif. Jadi kata yang digunakan jangan cuma itu aja. Nah, gitu. Jadi ingat, suka bicara 70, 20, 10. Kemudian PD materi 1, 2, 3, 4. Dan ungkapkan yajtepatif. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba. Ya, 5 poin sampaikan. Adik mau ngomong tentang apa? Misalnya futsal ya, futsal. Kita ngomong tentang futsal. Apa tentang futsal? Adik mau ngomong cara giring misalnya. Giring. Terus yang kedua, kalau basket kan dribble ya. Tapi kalau futsal apa? Giring ya. Ya, dribble. Yang kedua tentang passing. Habis itu shooting. Ada 3 sudah. Dah, mulai sekarang 3. Ngomong, Adek. Sebut bagaimana cara dribbling dalam olahraga futsal. Ya.
Pakai mix segala sih. Iya dong, biar jelas. Ya. Sini, kasihan kalau ngomong di sini, jelas mukanya. Nggak boleh. Nggak usah. Ngomong. Apa? Jadi cara mendribble di futsal itu hampir sama kayak basket. Jadi kalau di futsal itu memakai kaki. Jadi beda dari basket karena basket kan memakai tangan buat ngedribble. Kalau futsal menggunakan kaki dan mendribblenya itu sambil berlari gitu. Jadi menggunakan bola dan melarikan dan lari dengan bolanya. Ya, begitu sih. Setelah itu ada passing. Nah, passing itu bisa dilakukan secara menggunakan kaki atau enggak kepala atau enggak bahu, bisa apa saja. Jadi passing itu memberikan bola kepada teman rekan satu tim. Yang terakhir adalah shooting ya. Shooting itu seperti passing tapi bukan memberikan ke rekan satu tim. Shooting itu menggunakan kaki dan menendang bola dengan power yang kuat. Jadi shooting itu tujuannya itu memasuki bola ke dalam gawang musuh. Ya, menembakkan bola ke dalam gawang musuh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Yon. Sejarah ngomong begini, kan direkam tuh. Nah, Untuk perbaikan ditonton sendiri hasilnya. Oh, ada yang diperbaiki nih. Katanya kalau nggak pas gitu. Sampai perfect dan terbiasa ngomong suka bicara. Itu jangan diulang. Terus karena kalau nggak diulang-ulang nanti akan nggak terbiasa lagi, lupa, kaku lagi. Sama kayak orang main basket, kalau udah nggak main nanti yang biasa pakai tangan kanan kan? Kiri itu harus dibiasakan. Nih, lihat coba. Kalau kanan enak. Ini pas ini untuk ukuran tangan kita. Kalau orang bule lebih besar. Nah, ya, enak lagi gini. Hah? Taruh di mana? Lari. Ibinya ikutan. Loh. Siap. Tangan kiri sekarang. Pertamanya tangan kanan, sekarang tangan kiri. Apa?
Taman kaki kanan. Keduanya harus balik kaki. Ini lari balik tadi. Udah gaya aja. Hah? Tak.